pukul 17 atau jam 5 sore dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Yang ke-16, persidangan PWGT Jemaat Rantepao. Persidangan PWGT Jemaat Rantepao yang ke-14 akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Utusan peserta sidang dari masing-masing kelompok 1 sampai 7 sejumlah 10 orang per kelompok di luar pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Jam 3 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Dan yang kedua, rapat anggota PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 28 November 2020 jam 3 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang ke-18, berita duka telah meninggal Bapak Yeremia Sampe Palendokan atau orang tua dari Ibu Giovanni Relita Dalima atau mertua dari Bapak Medi, anggota Jemaat Rantepao kelompok 4 pada hari Jumat 20 November 2020 di rumah kediaman Baktan, Lembang Rinding Kila, Buntao. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam kiranya Tuhan tetap memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Yang ke-19, Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam menyambut Natal pada Advent pertama pada hari Minggu 29 November 2020 diharapkan kepada semua anggota jemaat untuk memasang simbol-simbol Natal di rumah masing-masing, khususnya pada halaman rumah. Atas perhatian warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Dan yang selanjutnya bisa dibaca sendiri. Yang nama-nama calon penatua dan diaken di masing-masing kelompok. Ada tambahan juga dari Badan Verifikasi Jemaat Rantepao disampaikan kepada seluruh bendahara, yakni Bendahara Jemaat Rantepao, kelompok dan OIG, bendahara panitia dan dalam lingkup Jemaat Rantepao, supaya pembukuannya segera dibenahi. Khusus untuk bendahara OIG Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pemeriksaan buku kas keuangan dan buku inventaris mulai hari Senin 23 November 2020 pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang berikut dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao, permohonan izin pencarian dana kepada yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao di tempat. Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan penyertaannya, sehingga kita dapat melakukan persekutuan dan pelayanan kita masing-masing. Dalam rangka melaksanakan rapat anggota dan Natal PPGT Jemaat Rantepao, kami PPGT Jemaat Rantepao akan mengadakan pencarian dana berupa basar atau makanan. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Ibu pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao untuk memberikan izin kepada kami melaksanakan aksi basar tersebut pada setiap jam ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan dalam 2 kali hari Minggu. Demikian kami sampaikan atas dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu
kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam doa pengurus PPGT Jemaat Rantepao. Yang berikut panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam rangka penyambutan Natal yang diawali pada Advent pertama 29 November 2020 dihimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk memasang simbol-simbol Natal setiap rumah. Tadi sudah ada di warta jemaat. Yang berikut himbauan dari Bawaslu kepada pimpinan gereja majelis atau jemaat, pimpinan stasi gereja Katolik pengurus Wansi dan Toraja Utara di tempat dengan hormat dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tanggal 9 Desember 2020. Dengan ini Bawaslu Toraja Utara mengimbau dan meminta kepada Bapak atau Ibu pimpinan gereja, majelis jemaat, dan stasi gereja Katolik pengurus Masjid Setoraja Utara agar pada setiap jam ibadah dapat mengumumkan, mensosialisasikan kepada warga jemaat terkait dengan beberapa aturan yang harus dipahami dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Adapun aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut: politik uang dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 187A Undang-Undang 10 tahun 2016. 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. 2. Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang menerima uang atau materi lainnya. B. TNI, Polri, ASN, pegawai BUMN, BUMD, kepala Lembang beserta aparatnya, dan tenaga kontrak dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara 2020. C. Pastikan nama Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sudah terdaftar di dalam DPT dengan mengecek di papan pengumuman kelurahan dan Lembang setempat. Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya. Diucapkan terima kasih. Bawaslu Toraja Utara tertanda Andarias Duma Esa. Demikian warta jemaat dan warta tambahan sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Bersyukur kepada anugerah Tuhan, kita dapat menikmati persekutuan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Di akhir tahun gerejawi ini juga kita dapat diajak untuk mengenang karya Tuhan melalui orang-orang yang diutus untuk memberitakan firman-Nya, sehingga kita sekarang dapat mengenal dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga mengenang kasih Tuhan melalui orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Melalui tema Gembala yang ditetapkan Allah, mari kita muliakan Tuhan. Saya undang kita berdiri. Kita nyanyikan Mazmur 95 ayat 1 dan 3. Bersoraklah puji Tuhan. Bersoraklah puji Tuhan, tempat berlindung yang
cinta. Hai masuk, mari bersuara. Saudara dikasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sejahtera juga bagimu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa dan memohon berkat. Melalui hari-hari hidup karunia-Nya, kasih dan berkat-Nya selalu dinyatakan. Dia Allah yang Maha Baik dan Gembala yang setia untuk melakukan kebenaran. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita lebih sering tidak setia kepada Tuhan. Mari dalam kerendahan hati kita mengakui kesalahan kita hadapan Tuhan secara bersama-sama. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing dalam saat ini. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami menyimpang dari indah-Mu yang benar. Anugerahi dosa kami. Bernyata kami, Tuhan, kasihanilah kami, ya Kristus. Bagi kita sekalian yang dalam kesungguhan mengakui dosa di hadapan Tuhan, anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali untuk kita sekalian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita membuka Mazmur 95 ayat yang pertama sampai 11. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara berbalasan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung dari kepunyaannya. Kepunyaannya laut
Dialah yang menjadikannya. dan darat tangannya lah yang menentunya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, Berlutut di hadapan Tuhan yang menyediakan kita, sebab dialah Allah kita. dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keras hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak akan masuk ke dalam. Kita sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita siapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 3 bacaan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini. Yang pertama, Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 24. Bacaan kedua, Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Dan bacaan Injil hari ini, Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan di pagi ini. Mensyukuri penyertaan-Mu yang terus nyata kami alami dalam hidup kami, menopang kami, menuntun kami hingga saat ini. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terutama akan membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu, akan menjadi suluh dan terang dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal ketidaksanggupan kami untuk mengerti, untuk memahami kehendak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, tuntunlah kami, ya Allah Roh Kudus. Terangilah hati dan pikiran kami, berikanlah hikmat kepada kami, agar kami semua dapat mengerti makna firman Tuhan hari ini, dan dianugerahi kesanggupan untuk mentaatinya, untuk melakukannya. Menolong hamba-Mu untuk menjelaskannya dengan baik dan benar menurut maksud dan kehendak Tuhan saja. Agar firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengubah kami menjadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya.
Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikerukan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Amin, firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Efesus 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin, firman Tuhan. Haleluya, 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 amin. Pembacaan Injil hari ini Matius 25
ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab, katanya, akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang. Tukadambi puang. Kure sumanga puang. Tukadambi Kure sumanga puang. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, berdasarkan kalender gerejawi, kita hari ini berada pada minggu akhir tahun gerejawi. Kita akan segera memasuki awal tahun gerejawi. Minggu depan kita akan masuki minggu Advent yang pertama.
sebelum kita merayakan Natal. Dan akhir tahun gerejawi seperti ini, kita juga mengenang saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggalkan kita selama setahun ini. Ini hendak menyadarkan kita bahwa kita manusia terbatas, kita juga akan meninggalkan dunia ini seperti mereka yang telah pergi meninggalkan kita, tetapi firman Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita dimanapun dan kapanpun. Pada akhir tahun gerejawi ini, kita diajak merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Kita bertitik tolak dari bacaan utama Yehezkiel 34, 11-24 dengan tema perenungan kita, gembala yang ditetapkan Allah. Gembala yang ditetapkan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita berbicara tentang keadaan orang Israel yang sedang berada di pembuangan di Babel. Pembuangan ke Babel terjadi karena kegagalan para pemimpin Israel. Raja, imam, dan pemimpin lainnya gagal menggembalakan umat Allah, umat Israel, gagal membina umat menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Kegagalan pemimpin menyebabkan pembuangan ke Babel. Kalau kita membaca bagian perikop sebelumnya, di sana dikatakan bahwa para pemimpin Israel mengurus dirinya sendiri, menggembalakan dirinya sendiri. Umat tidak dibimbing, tidak dituntun, tidak diarahkan untuk hidup sebagai umat yang beriman, yang memiliki moralitas dan spiritualitas sebagai umat Tuhan. Umat tidak dijaga, tidak dilindungi, yang sakit tidak dirawat, yang lemah tidak dikuatkan, yang sesat tidak dibawa pulang, yang hilang tidak dicari. Melainkan mereka injak-injak dengan kekerasan, dengan kekejaman. Ayat 2-4 kalau kita baca pasal sebelum pembacaan kita tadi. Dengan demikian para pemimpin Israel ini adalah gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala yang jahat. Tidak ada yang patut dicontohi dan diteladani oleh umat. Akibat dari umat sebagai domba yang tidak digembalakan berdampak pada munculnya kekerasan dalam kehidupan bersama. Dikatakan domba-domba yang gemuk mendesak domba-domba yang kurus. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan begini. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Yang kurus tak berdaya tidak diberi kesempatan untuk menikmati makanan, untuk makan rumput-rumput. Karena rumput mereka injak-injak dan air jernih mereka keruhkan. Ayat 18-19. Yang kurus, yang lemah, makin tidak berdaya. Ini terjadi karena pemerintah sebagai gembala urus diri sendiri. Tidak ada lagi yang memperingatkan, yang menasihati. Tidak ada lagi yang dapat dicontohi dan diteladani dalam kehidupan umat Tuhan. Bisa kita bayangkan saudara-saudara bagaimana keadaan umat Israel yang tidak digembalakan dengan baik, dengan benar itu. Dalam situasi itulah Yehezkiel mengemukakan gambaran gembala yang baik, yang sungguh kontras dengan gembala-gembala yang jahat seperti yang sudah dikemukakan tadi.
Gembala yang baik itu ialah Allah sendiri. Ia mengambil alih tugas menggembalakan domba-dombanya umatnya. Allah sendiri akan menggembalakan. Sebagaimana gambaran Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dan seterusnya. Atau Mazmur 95 yang kita baca tadi. Kita adalah umat gembalaannya. Kawanan domba gembalaannya. Penggembalaan Allah atas umatnya itu dilakukan melalui seorang yang akan diangkatnya, yang akan ditetapkannya. Sebagaimana ayat 23 mengatakan, aku akan mengangkat seorang gembala atas mereka. Yang disebutkan di sana yaitu Daud. Tetapi jelas itu menunjuk jauh ke depan, menunjuk kepada keturunan Daud. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Yesuslah gembala yang ditetapkan oleh Allah. Dialah gembala yang memenuhi gambaran gembala yang baik. Dalam Yohanes 10, ia menyebut dirinya gembala yang baik, menunjuk dirinya. Menunjuk dirinya sendiri, akulah gembala yang baik. Dalam pelayanannya, ia telah menunjukkan gembala yang baik itu. Ia mencari yang hilang dan yang sesat. Ia menghibur, menguatkan, memberi makan dan memberi minum, menyembuhkan yang sakit, bahkan yang mati ia bangkitkan. Ini kalau kita lihat fokus Yesaya 34 ayat 16. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Yesus selama ia hidup. Sebagai gembala yang baik ditunjukkan dengan kesediaannya berkorban, memberi nyawanya demi menyelamatkan domba-dombanya. Kenapa ia melakukannya itu? Karena ia mengasihi domba-dombanya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak tunggalnya. Karena Allah mengasihi dunia ini, dan karena Kristus mengasihi kita, mengasihi domba-dombanya sehingga ia berkorban. Inilah bukti yang paling nyata bahwa dia adalah gembala yang baik. Memberi nyawanya, berkorban. Dia bukan gembala upahan, gembala yang cari kepentingan diri sendiri, cari keuntungan diri sendiri. Seperti yang kadang kita saksikan dalam kehidupan masyarakat di mana kita berada. Disebut pemimpin, disebut gembala, tetapi ternyata tidak mengurus umat, mencari kepentingan diri sendiri. Semoga di daerah kita tidak ada yang seperti ini. Oleh pengorbanannya kita telah diselamatkan, dibebaskan untuk menjadi milik kepunyaannya. Jadi dia berkorban untuk kita supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah Tuhan, penguasa di sorga dan di bumi. Hal pertama yang dikemukakan Yesus ketika dia bangkit, Mazmur 8 ayat 16. Kepada aku telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Proklamasi ketika ia bangkit dari antara orang mati. Kepada aku segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan oleh Bapakku. Atas dasar inilah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa dialah penguasa atas segala penguasa. Dialah kepala segala sesuatu. Dialah kepala jemaat, dan jemaat adalah tubuhnya. Dia adalah Tuhan, penguasa, dan pemilik jemaat. Kalau demikian,
maka tidak ada sesuatu yang dapat ditakutkan lagi sebagai domba-dombanya. Karena kita memiliki gembala, penguasa di raja, kepala segala sesuatu, segala kuasa ada di tangannya. Dan karena itu Paulus terus mendorong jemaat maju dalam iman. Kokoh kuat berdiri teguh dalam iman, terus maju. Jangan berhenti. Saudara kasih dalam Tuhan, paling tidak ada 2 hal yang kita renungkan dari pembacaan kita hari ini. Yang pertama-tama berbicara kepada kita sebagai pemimpin, siapapun kita yang memimpin, menjadi bupati, menjadi kepala, menjadi ketua, pokoknya pemimpin. Bahkan kita bisa katakan bahwa kita pemimpin, karena di tempat di mana kita berada, kita juga adalah pemimpin. Kita menerima itu sebagai pengutusan atau penetapan dari Allah untuk menjadi gembala. Gembala adalah fungsi dari kepemimpinan. Kalau kita adalah pemimpin, ingat bahwa fungsi dari pemimpin itu adalah gembala. Memahami diri sebagai gembala, maka kita berusaha melaksanakan dengan dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Menjadi gembala yang memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang kita pimpin, kepentingan orang-orang lain. Kita peka kepada kepentingan orang-orang lain. Dan yang penting ada kesediaan berkorban, memberi. Ini namanya melayani. Menjadi pemimpin yang adalah gembala sekaligus berarti mau melayani. Mau melayani berarti mau berkorban. Tidak bisa menjadi pemimpin, menjadi gembala kalau tidak bisa melayani. Harus ada kesediaan untuk berkorban. Jangan sebaliknya kita mencari kepentingan sendiri, keuntungan diri sendiri, memanfaatkan setiap kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Justru dalam fungsi sebagai gembala, yang mesti dilakukan ialah bahwa setiap kesempatan adalah memikirkan untuk melakukan pelayanan terbaik untuk domba-domba. Bukan untuk diri sendiri. Menjadi gembala berarti berusaha menjadi pemimpin yang patut dicontohi dan diteladani. Ini yang disebut dengan pemimpin yang memiliki integritas. Apa tu napokada susibangsa tu napogauna. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan menyatu dengan apa yang dilakukannya. Sehingga orang percaya kepadanya. Sehingga orang bisa mengikutinya sebagai seorang pemimpin. Bukan kebetulan saudara-saudara, tanggal 9 Desember ini kita akan memilih pemimpin. Saya kira firman Tuhan hari ini menetapkan kriteria bagi kita untuk memilih pemimpin. Bahwa kita akan memilih pemimpin yang menjadi gembala. Menjadi gembala. Gembala bagi masyarakat. Yang akan menggembalakan masyarakat. Yang berjuang bagi kesejahteraan masyarakat. Itu fungsi gembala. Seperti Yesus tadi, demi kesejahteraan, demi keselamatan berkorban. Dan karena itu, pesan firman Tuhan hari ini. Karena kita akan memilih gembala. Gembala yang akan memimpin kita. Maka jangan sekedar memilih.
Jangan juga memilih oleh karena engkau dibayar. Jangan memilih karena meminta sesuatu. Jangan memilih hanya karena teman, hanya karena keluarga, tetapi betul karena kita memilih orang yang sungguh kita yakini bahwa dia bisa menjadi gembala yang memimpin kita memasuki kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya, saudara-saudara, sebagai umat, sebagai domba-domba Allah yang sudah mengalami dan merasakan anugerah keselamatan dan dari gembala yang agung itu, Yesus Kristus, maka mari kita mempraktekkan dan kembangkan sikap hidup peduli saling menolong sebagaimana dikemukakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mengasihi semua orang kudus. Orang Efesus membuat Paulus bergembira dan bersukacita karena mereka mengasihi semua orang kudus. Mengasihi semua orang. Atau seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25, mengembangkan sikap hidup peduli, memberi makan kepada orang lapar, memberi minum kepada orang haus, memberi pakaian kepada orang telanjang, melawat waktu sakit, mengunjungi ketika berada di penjara, mengembangkan sikap hidup peduli, menolong, saling membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan sebaliknya seperti yang dikatakan tadi. Orang kuat mendesak orang-orang lemah. Mendesak dengan lambung, dengan bahu, menanduk mereka. Karena hanya pikirkan kepentingan diri sendiri. Mengalami kehadiran Tuhan sebagai gembala akan mendorong kita mengembangkan kehidupan yang peduli kepada sesama kita manusia. Karena gembala agung itu berkorban untuk kita, untuk kepentingan kita, untuk keselamatan, untuk kebaikan kita. Maka kita pun sebagai orang percaya kepada gembala yang agung ini, kita diutus mempraktekkan sikap hidup yang peduli kepada sesama kita. Begitu kita menunjukkan bahwa kita mensyukuri keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai domba-domba Allah yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, Sang Gembala yang agung itu. Memang semua akan sulit kita lakukan jika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Hanya mungkin semua ini kita lakukan menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang adalah gembala, menjadi umat yang saling peduli satu yang lain. Hanya mungkin bisa kita lakukan kalau Roh Kudus menuntun kita. Karena itu, mari kita terus berdoa, memohon supaya Roh Kudus menuntun kita, menguasai hati dan pikiran kita, dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Kita bercermin dari firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama. Sejauh mana kita telah menjadi pemimpin-pemimpin gembala sebagaimana Kristus telah menunjukkan kepemimpinan sebagai seorang gembala yang baik. Dan bagaimana dalam kehidupan kita, adakah kita sudah saling peduli satu dengan lain sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Sang Gembala Agung. Mari kita naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Alkitab, lepaskan kami dari jahat. Karena Lu punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengikrarkannya, mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita, dan Tuhan mengajar kita, biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari PKJ 146 bait 1 sampai 3. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi dari bait pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu,
ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dosa yang kekasih dalam Tuhan, kita mengenang mereka yang telah meninggal sepanjang tahun ini, Desember 2019 sampai November tahun 2020. Di akhir kalender liturgi ini, kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah mati, tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Saudara-saudara kita yang telah meninggal selama setahun tahun gerejawi ini, yang pertama Deborah Koko yang meninggal 1 Desember 2019, kemudian Leslie Andang Londong Buntu, dan kemudian Ludia Rambe meninggal 17 April 2020, Yohanes Karre meninggal 22 April 2020, Lai Bua meninggal 4 Mei 2020, Berta Tulak meninggal 16 Oktober tahun 2020. Kita mengenang mereka bukan untuk membangkitkan kedukaan atau hendak mendoakan mereka. Tidak. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk terus berakar, bertumbuh, dan berdoa dalam Kristus. Kita nyanyikan Kidung PKT, kita nyanyikan Kidung Jemaat 266, ada kota yang indah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Saudara-saudara, kita siapkan diri kita untuk bersama menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kami kembali tunduk diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
seraya mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu untuk kesempatan terindah yang Tuhan anugerahkan bagi kami berkumpul bersama sebagai satu keluarga Allah, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan bersama keluarga Allah, dan terutama menikmati firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi gembala-gembala yang baik, gembala-gembala yang memberi diri, memberi hidup untuk orang lain, dan supaya kami belajar untuk hidup bersama, saling memperhatikan sebagai domba-domba, sebagai orang-orang percaya, sesama saudara seiman yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, dan berbagi dengan semua orang dimanapun dan kapanpun. Tolong kami Tuhan agar dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini, agar nyata bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Bersama-sama kami berdoa memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Memberi kami kekuatan kesehatan dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami, melakukan pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat kepada kami untuk melakukannya dengan baik, sebagai gembala-gembala yang melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bersama, mendoakan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Ada 22 orang warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Mereka semua menantikan kesembuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kami bawa mereka dalam doa ini, memohon Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Kami berduka cita dengan keluarga almarhum Yeremia Sampe Palendokan, juga dengan keluarga almarhum Todi, kakak ipar dari Penatua Gusti Tibian di Seko. Bersama dengan mereka semua kami berduka, kami mohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, agar mereka dimampukan menghadapi peristiwa duka ini dalam pengharapan kami kepada Yesus Kristus Sang Gembala Agung yang telah berkorban, memberi dirinya, memberi hidupnya untuk kami, sehingga kami menjadi milik kepunyaannya. Mati hidup kami tetap ada di dalam Dia. Kami bersama-sama berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan kekuatan keteguhan iman mereka. Yakinkan mereka bahwa Engkau sedang menuntun mereka menuju kesempurnaan kerajaan-Mu. Kami berdoa bersama, mendoakan warga jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada 54 warga jemaat yang berulang tahun. Bersama dengan mereka semua kami bersuka cita, bergembira, bersyukur, dan memohon kiranya Engkau berkenan hadir lagi dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Kami berdoa bersama untuk pelayanan jemaat-Mu, jemaat Rantepau pada minggu ini. Engkau berkati Tuhan, memberkati para hamba-Mu, pendeta, penatua dan diaken, melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bersama untuk pemilihan masjid gereja yang sementara berproses. Kami mohon Engkau berkati Tuhan, agar sungguh-sungguh terproses orang-orang yang memang Tuhan kehendaki untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, melayani Engkau di tengah-tengah jemaat di sini.
Berkati agar semua proses ini berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia tercinta ini. Engkau berkati Tuhan untuk memimpin bangsa ini di tengah berbagai tantangan pergumulan. Juga di tengah-tengah pergumulan karena COVID-19. Secara khusus kami berdoa bersama untuk pemerintah kami, Kabupaten Toraja Utara. Tuhan Engkau berkati. Kami sedang berada pada tahapan pilkada, pada masa-masa kampanye untuk pemilu, memilih pemimpin yang akan memimpin kami, yang akan menggembalakan kami ke depan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau berkati semua pihak, baik paslon, para pendukung, Panwaslu, Bawaslu, semua pihak menolong kami agar pilkada ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan terutama kiranya mampukan kami untuk sungguh-sungguh menempatkan pilihan ini dalam rangka rancangan Allah sendiri. Memilih seorang gembala yang akan menggembalakan masyarakat Toraja Utara. Bahkan seluruh daerah yang serempak memilih. Tuhan Engkau berkati agar semua berlangsung dengan baik. Bapa di sorga, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Juga persembahan syukur yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Berkenanlah menerima, menguruskan dan memberkati persembahan ini, agar berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan di sorga, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Gembala Agung. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah nikmatilah hidup anugerah Tuhan dalam kesetiaan menghidupi firman-Nya. Ia gembala yang sempurna yang akan menuntun kita sehingga engkau tidak akan terjatuh, tidak akan terhilang, karena engkau sangat berharga baginya. Saksikanlah itu kepada sekelilingmu. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita nyanyikan Gembala Baik Bersuling dan Merdu, Kidung Jemaat 415, bait 1 dan 3.
Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan kita. Tuhan memberkati. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai